Halo, selamat sore. Oke, selamat sore sahabat Silam Hospitals. Dimanapun Anda berada, selamat datang di IG Live Silam Hospitals bersama saya Dr. Laura. Nah, bertepatan nih dengan bulan puasa, saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua sahabat Silam Hospitals yang merayakan ibadah puasa. Jadi tidak terasa hari ini adalah hari kedua kita merayakan, kita menunaikan ibadah puasa ya. Jadi mohon maaf juga kalau misalnya mohon maaf lahir dan batin kalau memang nanti ada kesalahan yang memang kita perbuat. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sedikit berbeda karena pembahasan kita hari ini adalah mengenai music terapi atau terapi musik. Nah, memang nanti kita akan panggil narasumber kita. Kita akan membahas mengenai apa sih musik terapi dan apakah terapi ini hanya sekedar mendengarkan musik saja. Siapa yang bisa menjalani musik terapi ini? Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya invite narasumber kita dari Silam Hospital Lipo Village. Bentar ya. Oke. Koneksinya bagus nih. Coba kita lihat ya. Oke. Hai Hai, Jen. Dr. Halo, selamat sore. Sore. Apa Sore, gimana kabar? kabarnya Jen? Baik dong. Baik ya. Wah, ada Ya, pasien nih, habis ada pasien sepertinya ya. ya habis ada Oke. pasien dari pagi tadi. Oke, jadi narasumber kita hari ini adalah Jessica Hariwijaya. Beliau bergelar sarjana seni dengan konsentrasi musik terapi. Beliau adalah seorang terapis musik di Departemen Rehabilitasi Medis yang berpraktek di Silver Lipo Village. Jessica menamatkan pendidikan terapi musik di Universitas Pelita Harapan dan merupakan praktisi terapi musik pertama di Indonesia dengan kredensial NMT atau Neurologic Music Therapy dari Art University of Arts di Belanda. Beliau sudah meraih banyak penghargaan, salah satunya adalah dari World Federation of Music Therapy World Congress Scholarship di Jepang. Nah, beliau juga sudah memiliki banyak pengalaman, salah satu contohnya saat beliau diundang untuk menjadi speaker pada acara Jakarta Neurology Exhibition, Workshop, and Symposium. Beliau juga adalah seorang dosen ya, pengajar di Universitas Pelita Harapan. Nah, Jess, mungkin banyak nih yang kurang familiar sebenarnya musik terapi ini ya. Jadi mungkin Jessica bisa jelaskan sedikit sih terapi musik ini apa sih atau musik terapi ini apa sih, Jess? Jadi terapi musik itu adalah kita intervensi yang menggunakan musik secara klinis untuk kita capai tujuan non musikal. Jadi kita bisa aktivitas bermusiknya itu seperti bernyanyi, bermain musik, bergerak bersama musik, seperti menari atau belajar berjalan. Jadi tujuannya non musikal, tapi yang kita pakai adalah medianya musik. Gitu. Oke, nah tujuan sendiri yang ingin kita capai ketika kita terapi musik atau musik terapi ini apa, Jess? Kira-kira, Jess? Jadi tujuan yang kita bisa capai di terapi musik sebenarnya sangat-sangat luas gitu. Jadi contohnya kita bisa capai tujuan motorik, sensori motor, lalu juga fungsi bicara dan berbahasa, kebutuhan emosional dan sosial. Itu semua kita bisa capai lewat terapi musik, tapi tentunya kita lalui dulu assessment. Jadi untuk treatment plan setiap pasien itu bersifat individual. Jadi kita rancang goal dan objektif dan juga aktivitas yang akan kita lakukan dalam terapi musik tergantung dari kebutuhan dan juga kemampuan pasien itu di saat itu. Oke, nah pasien-pasien nih atau orang-orang dengan kondisi apa yang kira-kira kita perlu lakukan sesi terapi musik ini, Jess? Apakah khusus untuk orang-orang tua saja atau bisa mulai dari anak-anak kita sudah mulai bisa untuk terapi musik ini, Jess? Pasien yang bisa dirujuk ke terapi musik juga sangat luas. Jadi kita ada sebutannya from womb to tomb. Jadi dari bayi yang masih janin yang masih ada dalam perut ibunya, untuk ibu hamil, untuk bayi yang ada di ICU, untuk anak-anak, remaja, dewasa, lansia, sampai end of life care atau palliative care.
Oh, oke. Jadi benar-benar mulai dari perut sampai Ya, tua itu kita semua kita bisa untuk terapi musik ya, Jess ya. Berarti ya, ya. kondisinya juga sangat beragam. Jadi kebanyakan yang kita tangani di sini ada pasien stroke, pasien Mhm. dengan demensia atau yang kita tahu itu pikun, lalu juga Mhm. ada Parkinson's disease, ada juga anak-anak dengan kebutuhan khusus, ada pasien dengan gangguan mental seperti depresi, ada Hmm. juga pasien bedah saraf, setelah bedah saraf jadi pos bedah, lalu Mhm. pasien onkologi seperti kanker, tumor, dan masih banyak lagi. Oke, oke. Jadi sangat luas sekali sebenarnya bidangnya ya, Jess ya, untuk terapi musik ini ya, Jess ya. Ya, Oke. Nah, kalau misalnya kita mau ikut terapi musik, Jess, apakah kita harus bisa main musik atau bisa nyanyi, Jess? jadi pasien yang dirujuk ke terapi musik tidak harus bisa bermain musik, tidak harus bisa bernyanyi, atau Oh, syuk. bahkan tidak harus tidak harus menggemari musik gitu. Oh, Sekitar 70% sampai 80% pasien saya itu bahkan nggak suka musik atau tidak mendengarkan musik secara rutin setiap hari. Nah, oke. iya, jadi pasien yang kita temui seperti pasien afasia atau kayak gangguan berbicara, nggak Mhm. bisa bicara, nggak bisa nyanyi dong, nggak bisa nyanyi, apakah bisa ikut terapi musik? Ya. Jawabannya bisa, malah lewat bernyanyi atau lewat aktivitas yang kita lakukan di musik terapi itu malah membantu untuk berbicaranya. Jadi kebanyakan pasien Hmm. afasia duluan bisa nyanyi, baru bisa bicara malah gitu. Jadi sebaliknya. Eh, Oh, dan oke. juga musik itu ada di sekitar kita gitu, ada di mana-mana, kita di mobil dengar radio, kita ke mall ada musik yang lagi main, jadi walaupun kita nggak sengaja secara rutin kita dengerin musik, ya musik itu ada di sekitar kita, bahkan musik itu ada di dalam kita seperti detak jantung itu, Hmm. beritme, kita berjalan Oke. itu secara biologis ada ritmenya. Jadi musik itu Oh, sendiri ada di kita gitu. Karena yang musik yang kita tahu, mungkin kalau kita sebut musik terapi orang kebanyakan pasti tanyanya, oh dengerin lagu apa atau main lagu ya, apa, atau Jessica main lagu ya. klasik ya. Perlu diingat ini music therapy bukan song therapy. Jadi musik sendiri itu elemennya banyak sekali. Ada ritme, ada melodi, ada timbre, harmoni, dan yang alat musiknya juga ada banyak juga. Jadi yang kita pakai itu tekniknya dan hubungan terapeutik antar klien dan juga terapisnya. Jadi bukan lagu saja, lagu ada kita pakai. Kita Heeh. juga ada pakai teknik improvisasi di mana klien dan saya duduk untuk membuat musik bersama gitu. Jadi nggak harus kita Oh. selalu pakai pre-existing songs gitu. Saya kalau lihat videonya, kalau lihat video Jessica tuh kemarin lagi sama pasien, kayaknya seru banget, Jess. Nah, kira-kira bisa nggak Jess tunjukin salah satu contoh teknik terapi musik yang biasa kita bisa terapkan deh dimanapun untuk sahabat-sahabat Silom juga nih di Silom Hospitals. Mungkin bisa sambil ikutin di rumah gitu, pakai alat yang seadanya di rumah. Jessica mungkin bisa kasih tahu sedikit tekniknya, Jess. Mungkin biar kebayang, Jess. Iya. Uh, di sini kita sebenarnya saya udah siapin beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan, saya dan Dokter Laura bisa lakukan bersama, dan juga yang lain yang lagi nonton juga boleh misalnya dicoba di rumah. Jadi aktivitas pertama saya akan bawa tamborin dan stick. Kalau misalnya yang di rumah nggak punya alat musik nggak apa-apa, karena saya juga pasiennya ada yang via online atau Zoom. Biasanya Hmm. pasien itu pasti nggak punya alat musik di rumah. Yang biasa saya minta pakai itu alat-alat yang ada di sekitar rumah yang bisa mengeluarkan suara. Jadi contohnya ada pasien saya yang pakai panci sama spatula, ada yang pakai mangkok dan sendok, ada yang pakai Ya, buku dan iya. pulpen. Jadi alat yang ada di rumah, be kreatif, semua yang bisa mengeluarkan suara. Dokter Laura udah persiapkan apa? Saya kebetulan nggak punya alat musik. Alat musik anak saya juga hilang entah kemana. Jadi saya mungkin pakai piring sama ini ya sendok boleh ya? Iya boleh. Sekalian habis Oke. itu buka puasa ya dok ya. Oh iya ya buka puasa nanti sebentar lagi ya. Nah mungkin Ya, sahabat Loam yang di rumah punya piring, sendok ataupun panci juga boleh coba. Kita
kita seru-seruan sama-sama. Kita coba deh salah satu teknik musik terapi ya, yang simple ya Jess ya mungkin ya, jangan susah-susah Ya, Jess. ya dok. Jadi biasa aktivitas ini saya lakukan dengan pasien saya dengan gangguan kognisi yang butuh Mhm. untuk latihan atensi ataupun memori. Juga bisa saya pakai untuk pasien dengan kebutuhan fisik. Jadi seperti latihan motorik. Ini biasa secara mingguan saya ada lakukan sama pasien saya dengan Parkinson juga gitu. Oke. Jadi saya akan mainkan pola ritme sederhana. Mhm. Dokter Laura tinggal ikutin, jadi tinggal ditiru. Misalnya saya pukul 2 kali, dokter pukul 2 kali. Saya pukul 10 kali, dokter pukul 10 kali. Jadi ditiru kurang lebih sama persis. Gitu. Oke. Oke, Sudah siap siap? Jess. Ya. Oke. Okay. Ya. Bener ya. Satu lagi. Ya. Bisa Lulus ya ya dok Jess. ya? Iya. Jadi dari Oke. aktivitas ini kita bisa tingkatkan juga kesulitannya. Jadi Oh, kompleksitasnya bisa kita tingkatkan, durasinya bisa kita panjangin. Yang tadi saya kasih ke dokter Laura itu memori chunking 2 gitu. Jadi bisa saya tambah misalnya 4. Jadi misalnya nah, itu kan udah lebih panjang gitu. Atau oh, bisa juga kita kasih sela di tengah, lalu pasien baru balik lagi misalnya untuk pukul masih ingat ritmenya atau enggak. Jadi yang bisa iya. kita latih atensi konsentrasi, Hmm, memori sensori, hmm. bahkan nanti juga bisa sampai memori jangka pendek. Lalu Oh, juga kita bisa latihan koordinasi tangan kanan dan tangan kiri. mhm. Aktivitas ini juga kita bisa lakukan bahkan di kaki gitu. Jadi Oh, misalnya kaki kanan kiri kanan kiri. Jadi hmm. koordinasi bagian badan atas dan bawah, misalnya sambil berdiri untuk kita latihan balance gitu. Jadi kompleksitasnya itu bisa kita ragamkan gitu. Oke. Jadi memang ini kita tingkatnya itu beda-beda ya Jess ya. Ya, jadi kita Oh, tingkat sesuai dengan kemampuan pasien. Bedanya mungkin di musik terapi kita juga melihat kemampuan pasien itu bisa apa, pasien ketertarikannya seperti apa. Ada pasien yang mungkin nggak suka suara tamborin karena mungkin terlalu uh, sensori inputnya terlalu banyak. Jadi mhm. mungkin ada beberapa pasien bisa overstimulation dengan alat ini. Bisa juga Oke. kita pakai alat lain seperti misalnya bell. Jadi ini saya juga pakai ini bell, kita ada 20 bell di klinik saya. Itu kita juga bisa ragamkan. Tadi kan ritme kita bisa pakai melodi misalnya. Mm-mm. Seperti itu. Mungkin untuk sahabat Siloam, kalau ada pertanyaan, boleh ditulis di komen juga ya. Misalnya mengenai anak-anak boleh nggak? Untuk anak-anak kira-kira tekniknya apa? Itu boleh sekali. Jadi silakan ditulis di komen di bawah ya, diketik ya. Oke, mungkin mau satu lagi Jess yang lebih susah. Saya agak nantang nih ceritanya nih. Boleh. Uh, jadi aktivitas yang kedua mungkin kita coba dengan song based intervention. Jadi kita pakai lagu. Mhm. Lagu yang akan saya mainkan mungkin teman-teman semua udah pernah tahu juga. Ini lagu To Love Somebody, lagunya The Bee Gees. Mhm. Yang di rumah juga boleh dicoba. Jadi saya bakal minta dokter Laura satu tangannya pegang sendok yang tadi, piringnya Oke. boleh di atas meja. Mungkin boleh dipukul sekali suaranya biar kita dengar. Ya, lalu tangan sebelahnya pegang alat yang seperti maracas. Ya, jadi dokter Laura punya botol yang diisi beras ya. Ya. Jadi satu tangan memukul piring dan sendok, satu tangan maracas. Nah, Oke. ketika saya nyanyikan lagunya, saya mau setiap huruf yang ada depannya L, itu Mhm. dokter main sendoknya ke piring. Jadi Oke. contohnya
light, love, lift, little. Jadi semua kata yang dimulai dari huruf L. Oke, oke. Dokter bunyikan setiap ada kata I atau saya. I love you misalnya. Ya, Atau I see your face gitu. oke. Jadi satu L, Oke, satu I. oke. Udah siap? Siap. Ini saya ada gitar di sini. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be live with you, live with you. There's a way. Everybody say to do each and every little thing. But what good does it be if I ain't got you? Ain't got you. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, the way I love you. Sekarang temponya lebih cepat. Aduh. In my brain, I see your face again. And you're my frame of mind. Ain't gotta be so blind. I'm blind, so very blind. I'm a man. Can't you see what I am? I live and breathe for you. But what good does it do if I ain't got you? Ain't got you. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like. Love somebody, the way I love you. Chorusnya terakhir. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, the way I love you. Ya, Halo, bisa Jess. Harus konsentrasi banget ya, Jess. ya harus konsentrasi. Jadi kita juga bisa lihat tuh durasi konsentrasinya itu seberapa panjang. Jadi misalnya lagu ini kita tadi kurang lebih sekitar 3 menit. Jadi apakah pasiennya itu sampai tengah dari awal sampai tengah itu benar, terus tengah sampai akhir itu ngaco misalnya. Itu berarti ada gangguan di sustain attention ya gitu. Misalnya pasien udah bisa nih 3 menit, kita bisa ulang lagunya sekali lagi mungkin. Jadi 6 menit tuh bisa pasien perhatikan atau enggak atensinya selama 6 menit gitu. Atau bahkan kita bisa tingkatkan kesulitannya. Misalnya setiap ada kata L, saya nggak nyanyikan tapi klien harus pukul gitu. Jadi misalnya there's a certain kind of that never shown on me, seperti itu. Jadi semua aktivitas kita itu meliputi kreativitas dari terapisnya juga gitu. Nah, kira-kira berapa lama sih sebenarnya kalau kita lakukan terapi musik ini, Jess? Untuk satu sesi ya, kurang lebih berapa lama, Jess? Untuk satu sesinya kalau kita dirawat jalan dan juga via IDO atau via Zoom sekitar 45 menit sampai 1 jam. Untuk pasien dirawat inap jadi di kamar biasa atau bahkan di ICU itu kita kurang lebih sekitar 30 menit sampai 45 menit.
Oke, dan sebenarnya ini baru kelihatan ya, mungkin efeknya atau perkembangannya itu kita bisa lihat setelah berapa kali terapi. Pasien ke pasien biasanya beda-beda dan juga tergantung goal yang ingin dicapai. Ada Oke. pasien yang sesi satu aja selama 15 menit awal aja udah ada hasil. Jadi yang ada Oh, pasien saya yang disfoni datang ke saya 15 menit udah keluar suaranya gitu. Ada yang butuh proses, hmm, butuh beberapa kali terapi gitu. Jadi ada yang oke. immediate result, ada yang butuh proses, butuh waktu gitu. Oke, jadi beda-beda untuk setiap orang atau setiap case ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya nih, kayak misalnya anak ya, kita lesin musik, itu termasuk musik terapi nggak sih, Jess, sebenarnya? Nah, kalau musik terapis itu sebenarnya edukasinya itu backgroundnya harus music therapy. Jadi musik terapi itu adalah sebuah profesi yang memang ada, bukan saya yang buat nih dok. Jadi memang Hmm. sudah ada dari bahkan Perang Dunia Kedua. Jadi Oh, untuk seseorang menjadi seorang music therapist itu harus minimal ada sarjana S1 gitu. Jadi nggak bisa misalnya dokter yang bisa main musik atau psikolog yang bisa main musik atau bahkan guru piano itu nggak bisa menjadi musik terapis, tetap harus melewati edukasi formal. Terus kalau misalnya les piano nih, bedanya apa dong sama musik terapi? Jadi mhm. les piano itu atau misalnya les musik itu fokusnya ke arah musikal. Kalau kita mundur balik lagi tadi saya sebut musik terapi itu definisinya untuk kita tujuannya non musikal. Jadi contoh misalnya ketika kita kasih anak nih les piano, gurunya bakal fokus di anak ini bermain piano dengan estetika tertentu gitu. Kalau di musik terapi misalnya saya mau pakai piano bisa juga, tapi goalnya itu tujuannya untuk misalnya kita latihan motorik halus, kita untuk latihan atensi, kita untuk ekspresi Oke. nonverbal. Jadi banyak gitu yang kita explore di musik terapi. Kalau jadi bedanya les musik untuk tujuan musikal, kalau musik terapi di non musikal seperti itu. Oke. Oke, jadi beda goalnya. Pertanyaan yang muncul ya, Ya. coba saya lihat Mm-mm. ada nih dari Zeni underscore Indriana. Jadi beliau bertanya, kalau orang dengan gangguan tidur, itu sebaiknya mendengarkan musik apa? Dan apakah bisa untuk mengikuti musik terapi ini, Jess? Mm-mm. Jadi pasien dengan gangguan tidur itu banyak di sini. Jadi biasanya yang udah kena stroke atau misalnya pos bedah saraf itu jam tidurnya berubah. Jadi yang Hmm, malam bangun waktu siang jadi tidur. Itu kita bisa kasih musik terapi atau bahkan pasien dengan gangguan tidur, dengan insomnia gitu. Kita mhm. bisa kasih musik terapi. Untuk musik yang didengarkan di rumah biasanya itu tergantung dari orang ke orang. Jadi makanya kenapa di musik terapi kita lewatin assessment untuk kita lihat respon pasien terhadap stimuli respon musik tertentu gitu. Ada yang kita kasih musik klasik tenang, ada yang kita kasih musik klasik malah gelisah gitu. Oh, Jadi oh, uh, kenapa responnya bisa berbeda-beda? Karena setiap manusia itu exposure terhadap musik backgroundnya itu beda-beda gitu. oke. Dan juga sensitivitas pendengarannya beda-beda. Jadi harus dikonsultasikan gitu untuk musik terapi dulu mungkin. Iya, jadi mungkin kita nggak bisa sama ratakan berarti ya, Jess ya, untuk musik terapi ini ya. Nah, terus ada lagi nih, Jess, yang bertanya. Sebentar ya, tadi saya ada lihat pertanyaan mengenai anak-anak nih. Untuk anak usia 6 sampai 12 bulan, kira-kira musik yang cocok apa ya, Jess ya? Mm-mm. Uh, untuk anak-anak sebenarnya banyak yang bilang oh dikasih denger lagu Beethoven biar pinter, biar jenius gitu atau Ya, dikasih musik Mozart yang kita sering denger ya. Tapi mm-mm. sebenarnya yang paling jauh pengaruhnya itu adalah suara ibu. Jadi ibu Oh, yang ke anaknya, mau itu lagu dari orkestra apapun atau komposer apapun, performer apapun tidak akan bisa mengalahkan suara ibunya. Karena suara ibu yang didengar dari dia dalam perut sampai keluar gitu. Ketika ibu menyanyikan untuk anak itu selain untuk meningkatkan atensi anaknya juga meningkatkan bonding antara ibu dan anak. Dan ketika bonding ibu dan anak lebih semakin erat gitu, jadi anaknya juga terbentuk trustnya itu lebih kuat
gitu. Hmm, oke, Jadi oke. jawabannya adalah suara ibu. Jadi Suara ibu ibunya ya. harus nyanyi nih. Walaupun ibunya nggak bisa nyanyi, tapi tetap Ya, yang paling bagus ibu berarti ya, Jess ya. ya anak-anak itu nggak tahu kok yang mana suaranya bagus, yang mana yang enggak. Ya benar juga sih. Nah Ya ini ada karena yang, yang paling efek itu sebenarnya familiarity. Jadi suara oh, familiar untuk anak ini. oke. Ini ada lagi yang nanya, Jess, ada nggak pengalaman pada pasien yang demensia atau pikun ya kalau kita ngomong bahasa awamnya ya, Jess ya? Mm-mm. Untuk pasien dengan demensia sebenarnya lumayan banyak yang dirujuk ke musik terapi. Mm-mm. Kalau boleh saya sharing, mungkin pasien saya yang dengan demensia itu banyak sekali yang datang udah lupa sama nama anaknya, bahkan lupa kalau dia punya anak. Tapi setiap datang ke Mm. musik terapi dia tahu, oh ini Jessica gitu. Dia ingat sama Oh, saya. Karena saat oke. aktivitas bermusik itu aktivitas yang pleasant untuk dia. Karena Mm. demensia itu ditambah dengan disorientasi, mungkin lingkungan rumah aja dia gelisah gitu. Jadi dia Mhm. misalnya pipis sembarangan atau bahkan kayak linglung di dalam rumah, tapi di dalam aktivitas bermusik itu adanya safe zone di sana karena kita kasih stimuli musik yang familiar gitu untuk pasiennya. Jadi biasa kita nyanyi bersama atau kita aktivitas bersama dengan lagu yang pasien sering dengar misalnya dulu. Banyak Mhm. sekali pasien demensia itu yang sampai udah nggak bisa bicara pun, sampai lupa cara bicara pun, Mhm. itu bisa nyanyiin lagu dari awal sampai akhir. Lagu Bengawan Solo hafal dari awal sampai akhir. Tapi anak-anak Wah. nggak ingat gitu. Karena memori musik itu di otak itu tahannya lebih lama dibanding Hmm. memori layar gitu. Karena memori musik itu ada di banyak lokasi. Jadi nggak di salah satu sisi aja. Jadi ada di beberapa sisi di otak. Hmm. Jadi pasien dengan demensia kalau misalnya mau musik terapi boleh datang ke Siloam Lipo Village, kita ada di bagian rehabilitasi mediknya. Oke, oke. Nah, Jess, ini banyak juga sih yang tanya-tanya mengenai bisa nggak memperbaiki tingkat kecerdasan anak, terutama anak-anak kebutuhan khusus, misalnya autis atau hiperaktif. Nah, itu kira-kira bisa nggak sih, Jess, untuk terapi musik ini, Jess? Tentunya bisa. Yang kita lakukan itu mungkin nggak secara langsung meningkatkan kecerdasannya. Jadi mungkin kalau anak kebutuhan khusus itu pasti ada kekurangannya, misalnya komunikasi kurang, komunikasi verbalnya kurang, misalnya kurang sosial gitu. Jadi dalam Mhm. musik terapi kita bantu lebih ke arah sana dulu. Jadi komunikasi verbalnya harus bagus, misalnya non verbalnya harus lebih bagus dulu. Lalu baru kita mengarah ke arah akademis gitu. Jadi mungkin Mhm. kalau yang kita pikir cerdas nggak cerdas itu lebih ke arah akademis. Lalu kalau misalnya kebutuhan khusus yang berat seperti apa? Jadi biasa kita fokusnya bukan di kecerdasannya, tapi apakah dia bisa mengeksekusi kegiatan sehari-hari. Jadi bisa fungsional Oke. dulu. Karena di rehabilitasi ya kita fokusnya itu agar pasien itu bisa fungsional, bisa mandiri. Ya, Gitu. ya, iya, iya, setuju sih. Nah, ini juga banyak yang tanya, Jess. Kira-kira musik terapi ini itu bisa nggak sih orang-orang memiliki kayak anger issue atau misalnya depresi, anxiety gitu-gitu bisa nggak, Jess sebenarnya, Jess? Bisa. Jadi mungkin jawabannya semuanya bisa nih dok. Iya. Karena pasien musik terapi itu luas sekali Nah. lagi-lagi. Untuk anger issue atau depression itu bisa. Jadi mungkin kita eksplorasinya akan lebih ke ekspresinya atau misalnya kita lihat apakah ada root cause di masa lalu yang menyebabkan anger issue di sekarang gitu. Biasanya seperti itu. Lalu biasanya juga misalnya kita untuk ekspresi secara verbal itu cenderung susah gitu karena kadang misalnya kita lagi ngerasa kesel atau marah atau apa mau marah tapi bingung caranya seperti apa jadi banyak yang misalnya jadi buang-buang barang lah jadi lebih Oh, violent gitu. Jadi iya. lewat musik terapi kita juga bisa explore ke arah anger management, anger Hmm. expression seperti apa yang safe, misalnya Hmm. seperti itu. Jadi bagaimana mengolah amarahnya, mengolah emosi yang ada gitu di space yang Oke. lebih aman untuk pasiennya dan juga orang di sekitarnya.
Oke, nah ini juga ada nih yang bertanya mengenai untuk pasien-pasien paliatif ya, yang biasanya sudah end of life gitu ya. Kira-kira ada nggak sih contoh musik terapi yang bisa dilakukan gitu? Jadi misalnya orang ini sebenarnya mungkin udah ya paliatif lah ya sebenarnya ya. Cuman memang kita mau mengusahakan untuk musik terapi itu yang bisa dilakukan apa ya Jess kira-kira ya? Mm-mm. Jadi mungkin kalau bagi yang nggak ngerti apa itu paliatif, jadi paliatif itu pasien-pasien pada akhir hidup yang misalnya punya penyakit yang terminal, yang udah misalnya nggak ada cure-nya atau misalnya ya pokoknya pasien di end of life. Jadi yang bisa kita lakukan lewat musik terapi, jadi musik terapi itu nggak fokusnya hanya menyembuhkan atau healing gitu. Kita juga fokus di bagaimana kita provide uh, hidup yang baik, akhir hidup yang baik untuk pasiennya sebelum dia pergi. Atau misalnya kesiapannya untuk menerima death gitu. Karena gimana pun manusia akhirnya tetap ada kematian gitu. Tapi apakah pasien pada end of life itu siap gitu? Atau misalnya ada isu yang mungkin belum resolve. Jadi biasanya seperti itu. Kita eksplorasinya lebih luas. Jadi nggak hanya healing, tapi juga providing good death gitu. Oke, ada pertanyaan lagi dok. Mau tanya, kalau mau menjadi seorang music therapist, apakah harus memiliki suara yang bagus ya, katanya gitu. Uh, Jadi untuk kita masuk ke jurusan musik terapi, mungkin banyak yang mikir, oh bisa main musik berarti bisa masuk ke bisa jadi terapis musik. Jadi sebenarnya bermain musik, bisa bernyanyi itu adalah ketentuan pertama untuk masuk sarjana. Jadi bahkan sebelum jadi musik terapi, sebelum masuk perkuliahannya udah harus bisa nyanyi, udah harus bisa main alat musik, paling nggak di 2 alat musik gitu. Untuk masuk Oh, terapi musik. Jadi untuk menjadi terapis musik tidak hanya yang kita lihat itu apakah bisa main alat musik aja, tapi juga kemampuan klinisnya. Jadi being a good music therapist itu diantara maksudnya dua-dua, being a good musician sama a good clinician gitu. Jadi untuk oh, menjadi musisi itu memang ketentuan pertama dulu untuk masuk perkuliahan. Jadi kalau suaranya kurang bagus ya, kurang bagusnya seperti apa, bagus atau enggak itu agak relatif. juga Jadi ya mungkin kita boleh bisa coba bilang ya. audisi dulu nih di perkuliahan terapi musik. Kalau masuk bagus, nanti barengan sama saya kerjanya. Nah, Jess, kira-kira dari umur berapa Jess kita bisa mengikuti terapi musik Jess? Ada kategori usianya nggak sih sebenarnya? Mm-mm. Jadi bisa dari janin yang masih di dalam perut, jadi ibu hamil, sampai bayi yang baru lahir, bayi prematur yang di NICU, yang masih Mhm, di rumah sakit, sampai toddler, mhm. sampai anak-anak, remaja, dewasa, lansia, sampai akhir hidup. Jadi lebih ke kalangan usia apapun bisa. Oke, oke. Iya sih. Terus ada yang tanya juga, apakah dengan bermain musik dapat membuat anak hiperaktif menjadi lebih tenang? Mungkin Mm-mm. perubahan biar perubahan perilaku kali ya, Jess ya. Lebih ke situ ya. Ya. Mm-mm. Jadi untuk kebutuhan behavior kita juga bisa arahkan ke sana. Kita juga bisa terima pasien ADHD, kita juga ada lumayan banyak sih. Hmm. Jadi mungkin lebih ke impulse control, lalu bagaimana untuk dalam secara sosial bisa taking turns dalam bermain. Biasa anak-anak kan seperti itu ya, kurang bisa sharing misalnya, Ya. nggak anak ADHD nih, anak lain juga. Lalu biasanya itu sih kita explore ke impulse controlnya seperti apa. Jadi Oke. dilihat juga kebutuhan anaknya. Jadi satu anak ADHD dengan satu anak ADHD yang lain itu bisa programnya berbeda jauh. Jadi tergantung ADHD-nya satu seberat apa. Lalu Iya. anaknya misalnya ketertarikannya apa gitu. Mhm. Lalu fungsinya apakah high functioning atau enggak. Mhm. Mungkin kalau yang kurang tahu mengenai ADHD itu merupakan attention disorder ya, jadi gangguan pemusatan konsentrasi lah untuk biasanya memang anak-anak nih yang sering mengalami hal tersebut. Jadi memang untuk terapi musik ini juga sangat memungkinkan kalau misalnya kita bisa
pasien-pasien tersebut, dari anak-anak tersebut bisa mengikuti gitu ya berarti ya Jess ya? Ya, jadi Oke. yang kita bisa latih itu juga yang aktivitas barusan kita lakukan sama Dokter Laura itu bisa Mhm. kita lakukan untuk anak-anak juga. Cuman kita Oh, buat biasanya lebih sederhana gitu lebih. untuk diproses anak-anak. Mm-mm. Oke, oke. Jess, apakah ada pengalaman melakukan terapi musik pada pasien yang koma? Nah, mungkin ini udah nggak sadar gitu, Jess. Mm-mm. Mm-mm. Pasien yang koma ada. Jadi pasien dengan gangguan kesadaran ada, kita pasien koma, pasien dengan vegetative state. Jadi yang Mhm. biasa matanya terbuka tapi nggak ada responnya ada. Jadi Oke. baru awal tahun ini sih sebenarnya saya dapat pasien Mhm. sekitar umur 15 sampai 18 tahun yang Mhm. setelah kena kecelakaan mobil di tol Oh, gitu. oke. Setelah itu ada penurunan kesadaran, kita udah masuk musik terapi dari sana. Jadi hanya beberapa hari setelah kejadian kecelakaannya kita sudah masuk, bahkan sampai sekarang anaknya sudah bisa jalan gitu. Wow. Sudah bisa nyanyi, lagi latihan nulis gitu. Oke. Jadi sebenarnya untuk pasien-pasien yang koma atau yang memang sudah tidak sadar, sebenarnya juga kita bisa lakukan musik terapi ya, Jess ya, berarti ya. Ya. Mm-mm. Oke. Kalau untuk janin, fungsi musik terapi itu apa ya? Ada yang tanya juga nih. Untuk janin Mm-mm. yang masih di perut. Ya, biasa kita fokusnya kalau janin itu lebih ke ibu hamil, jadi ibunya. Karena ketika Oh. ibunya rileks, anaknya juga rileks. Mhm. Ketika ibunya stres, anaknya juga stres, gitu. Hmm. Jadi biasanya lebih ke relaksasi, relaksasi untuk ibu hamil, misalnya gerakan-gerakan sederhana dalam stretchingnya misalnya. Lalu Hmm. biasanya juga di postpartum juga bisa sih, karena ketika anaknya sudah lahir yang kita tahu ada baby blues ya. Ya. Jadi bagaimana untuk mengolah stresnya, stres sebagai misalnya ibu baru, karena Hmm. ketika ibunya stres, bahkan ketika janinnya udah keluar udah jadi bayi pun, bayi Mhm. tahu gitu ketika ibunya sedang stres gitu. Jadi ketika ibu stres ya parentingnya pasti juga terganggu. Jadi Iya. dari janin yang masih di perut sampai keluar, biasa kita fokusnya lebih ke ibunya. Oke, jadi untuk ibu-ibu yang habis melahirkan, itu kan biasa masih proses adaptasi ya terhadap ya bayinya, terhadap lingkungannya, itu kan sesuatu fase yang baru. Jadi ini juga bisa digunakan sebenarnya ya untuk terapi ya, Jess ya berarti ya. Ya. Oke, coba mungkin satu pertanyaan terakhir lagi. eh Tadi saya ada lihat pertanyaan mengenai, sebentar. Apakah terapi musik bisa juga dalam serangan panik atau dalam ketakutan? Misalnya gangguan panic disorder, itu juga bisa digunakan berarti ya, Jess ya? Jadi Mm-mm. pasien dengan panic disorder atau anxiety itu bisa juga kita gunakan musik terapi. Mhm. Jadi mungkin penonton agak bingung ya, kok ini bisa masuk semua. Ada Mhm. juga sebenarnya kasus di mana musik terapi itu nggak cocok untuk pasien. Jadi nggak selalu cocok. Ada juga yang Oke, tidak cocok. oke. Ada juga pasien yang misalnya malah overstimulasi. Hmm. Atau bahkan misalnya kontraindikasi gitu. Ada Hmm. pasien yang tidak cocok juga untuk musik terapi. Mhm. Cara kita tahu seperti apa? Kita lakukan assessment gitu. Untuk panic attack dan juga misalnya anxiety disorder, kita bisa lakukan di musik terapi ke arah misalnya expression yang kita eksplorasi bagaimana panic attack bisa terjadi, triggernya misalnya apa, lalu Oke. bagaimana kita cope untuk ketika setiap serangannya datang, seperti Mhm. itu. Oke. Nah, kalau ada yang mau nih, sahabat Siloam yang nonton IG Live ini, mau terapi, kira-kira prosedurnya gimana, Jess? Apakah ke dokter spesialis dulu atau bagaimana? Lalu sekarang kan mungkin orang-orang lebih nyaman online ya. Nah, itu kira-kira apakah bisa dilakukan, Jess? Jadi untuk
pasien bisa masuk ke musik terapi, terlebih dulu harus ke dokter rehabilitasi medik atau dokter spesialis KFR gitu. Oke. Setelah dari dokter, baru kita bisa minta rujukan ke musik terapi. Sama juga alurnya ketika via online atau via IDO. Jadi untuk pasien yang mau mungkin agak jauh dari Lipo atau misalnya ada di luar daerah, bisa kita via IDO. IDO itu aplikasi di mana kita bisa lakukan booking untuk telemusic therapy. Sebelumnya harus teleconsultation dulu sama dokter rehabilitasi mediknya, baru nanti kita lakukan terapi musiknya via Zoom. Oke, jadi harus dilakukan assessment terlebih dahulu apa saja yang dibutuhkan. Setelah itu nanti kita lakukan musik terapi berarti ya Jess ya. Ya. Oke, oke. Wah, seru sekali ya sebenarnya diskusi kita sore hari ini. Tapi sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih sekali untuk waktunya ya Jess ya. Jessica bisa berbagi ilmu, pengetahuan ke semua, ke semua sahabat Siloam. Jadi mungkin kalau saya bisa tarik sedikit kesimpulan, musik terapi ini dilakukan sebenarnya untuk meningkatkan kesehatan baik fisik, psikologis, emosional, spiritual, juga untuk meningkatkan hubungan sosial dengan sesama berarti ya. Dan musik terapi ini juga bisa digunakan untuk berbagai macam kondisi dan berbagai macam usia, mulai dari janin di dalam perut sampai nanti tua, itu juga kita bisa lakukan musik terapi. Terutama untuk penanganan penyakit Parkinson, kemudian Alzheimer, stroke mungkin, atau penyakit-penyakit lainnya ya. Dan kalau untuk anak-anak, biasanya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Nah, sebenarnya musik terapi ini tersedia di Siloam Hospital Lipo Village di Karawaci, Tangerang. Nah, kalau misalnya memang ada yang tertarik atau ada yang membutuhkan, silakan menghubungi bagian rehabilitasi medik. Nomornya di 0811 1391 0087. Ini melalui WhatsApp. Jadi mungkin saya ulangi ya, 0811 1391 0087. Kalau memang sahabat Silom ada yang membutuhkan, boleh silahkan menanyakan mengenai kebutuhan tersebut melalui WhatsApp tersebut untuk informasi lebih lanjut. Nah, mungkin akhir kata, terima kasih untuk seluruh sahabat Siloam yang sudah join IG Live Siloam Hospital sore hari ini. Terima kasih juga Jess untuk waktunya. Mungkin kita tutup ya IG Live sore hari ini. Sore. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih.